Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Madrid. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ETS pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Aris Rinaldi Esos MM. Baik, yang pertama, soal yang pertama yaitu sebuah perusahaan consumer goods sedang memutuskan untuk meluncurkan produk baru di tengah tingkat persaingan yang tinggi dalam produk sejenis. Analisislah jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi perusahaan dan langkah-langkah mitigasi risiko apa yang dapat dilakukan berdasarkan jenis keputusan yang diambilnya. Yang pertama, kita masuk kepada pembahasan risiko yang mungkin dihadapi. Yang pertama ada risiko persaingan, di mana di dalamnya ada gangguan dalam pengadaan bahan baku atau distribusi produk. Kemudian produk yang diluncurkan bisa saja tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Yang kedua ada risiko operasional, mencakup biaya promosi yang besar, namun hasilnya belum tentu sesuai dengan target. Selanjutnya penjualan rendah juga dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada risiko reputasi. Jika produk mendapatkan ulasan buruk, citra perusahaan juga bisa berdampak atau terdampak. Kemudian klaim promosi yang berlebihan bisa menurunkan kepercayaan para pelanggan. Jadi kita sebagai orang yang di perusahaan yang mendistribusikan atau mempromosikan sebuah produk untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan itu jangan mengklaim promosi secara berlebihan. Jadi kita promosikan saja sesuai dengan kriteria produk yang kita buat untuk didistribusikan agar meminimalisir terjadinya penurunan rasa percaya pelanggan karena ditakutkan tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan apa yang kita ingin capai kepada para pelanggan. Keempat, ada risiko regulasi. Produk mungkin tidak sesuai dengan aturan seperti pelabelan atau bahan yang digunakan. Ini bisa saja disebabkan oleh kesalahan teknis atau mungkin mesin ya. Karena untuk saat ini mungkin seperti halnya pelabelan itu digunakan atau telah menggunakan mesin ya karena sudah canggih. Dikarenakan mungkin kerusakan mesin tidak bisa diprediksi, bisa saja terjadi seperti rusaknya label atau bahan mungkin bisa kurang sedikit atau bisa kurang tepat lah intinya. Baik, kemudian ada cara mengatasinya. Yang pertama, kenali pasar dengan baik. Lakukan survei untuk tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan konsumen dan buat produk yang berbeda dan unik dibanding pesaing. Di saat kita akan mulai mendistribusikan sebuah produk, tentunya kita perlu survei terlebih dahulu kepada konsumen apa yang benar-benar dibutuhkan. Dan sebisa mungkin kita harus mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti halnya kita membangun perusahaan F&B, mungkin cafe atau coffee shop, di mana saat ini coffee shop sudah banyak beredar ya. Dan kita harus mempunyai ciri khas tersendiri. Jikalau mungkin dalam produk kopinya tersebut mungkin sudah banyak sekali ya hal sama mungkin akan terjadi, namun kita bisa membedakan dalam hal seperti pelayanan atau mungkin hal-hal lainnya yang bisa membedakan atau mempunyai ciri khas sendiri dibanding pesaing lain. Kedua adalah kelola operasional dengan baik. Pastikan bahan baku dan distribusi berjalan lancar dan uji produk sebelum dipasarkan untuk memastikan kualitasnya. Nah, ini juga sangat penting
sebelum kita melakukan atau mendistribusikan produk tersebut, kita harus mengadakan QC atau quality control untuk memastikan semua sudah aman, semua sudah steril dan siap untuk dipasarkan. Ketiga, ada kontrol keuangan. Mulai peluncuran dalam skala kecil untuk mengurangi risiko kerugian besar. Nah, jadi jika kita sebuah perusahaan yang baru, kita jangan langsung meluncurkan produk dalam skala besar atau jumlah besar karena kita tidak tahu nantinya kita akan rugi atau untung gitu. Jadi untuk meminimalisir, kita luncurkan secara dalam skala kecil, dilihat dulu dampak dan hasilnya akan seperti apa. Jika memang menguntungkan, barulah kita bisa meluncurkan dalam skala besar. Ketiga, kontrol keuangan mulai dengan peluncuran. 4. Jaga reputasi, seperti respon dengan cepat jika ada kritik dari pelanggan dan bangun citra yang positif melalui media sosial. Contohnya dalam hal pengiklanan atau promosi, kita harus kreatif dan inovatif. Kelima, ada patuh dalam aturan. Pastikan produk mematuhi semua regulasi yang berlaku dengan berkonsultasi dengan tim hukum. Seperti contohnya kita harus bersertifikasi ya, bisa dari BPOM atau mungkin Halal MUI, karena pelanggan juga ingin merasa tenang saat mengkonsumsi produk tersebut. Jikalau sudah bersertifikasi gitu, akan lebih tenang kepada konsumen tersebut dan tidak akan menimbulkan kecurigaan ini belum BPOM, ini belum halal gitu. Baik, soal nomor 2. Untuk meningkatkan penjualan produk barunya, perusahaan memilih e-commerce sebagai salah satu channel penjualnya. Analisislah bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan data pelanggan untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait strategi pemasaran produk barunya dan pengembangan produk. Baik, untuk yang pertama adalah langkah pengambilan keputusan. Pertama ada menargetkan konsumen lebih tepat. Berdasarkan data, perusahaan tentu bisa tahu siapa pelanggan utama berdasarkan usia, minat, atau lokasi. Kemudian promosi yang lebih spesifik dan sesuai target lebih efektif meningkatkan penjualan. Nah, maksudnya ini lebih ke dikhususkan gitu. Seperti halnya kita menjual produk pembersih pakaian misalnya. Tidak mungkin kita promosi produk pembersih pakaian ini bisa digunakan sebagai bahan makanan, atau mungkin harus lebih jelas dan terarah lah, seperti itu. Kedua, penawaran yang lebih personal. Gunakan data seperti riwayat pembelian untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kita harus menganalisis dulu riwayat pembelian konsumen, kemudian kita tawarkan dengan produk atau kebutuhan pelanggan. Jadi kita analisis dulu gitu. Ketiga adalah melihat tren konsumen. Analisis pembelian pelanggan dapat membantu perusahaan mengikuti tren terbaru di pasar. Jadi kita mengumpulkan data dulu gitu. Seperti konsumen itu banyaknya membeli apa dan membutuhkan apa. Jadi kita bisa masuk gitu ke dalam tren gitu. Jadi kita tidak ketinggalan info terkait apa yang sedang ramai di pasar. Keempat adalah menghemat biaya pemasaran. Data menunjukkan cara promosi mana yang paling efektif sehingga biaya bisa dialokasikan lebih efisien. Jadi sesuaikan promosi dengan lebih tepat gitu. Jadi supaya kita tidak buang-buang waktu dan tidak buang-buang biaya juga gitu. Jadi harus dilakukan seefisien mungkin gitu. Jadi sebelumnya kita harus memang
mempunyai data yang lebih spesifik lagi atau harus kita analisis lagi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah manfaat data untuk mengembangkan produk. Pertama, dapatkan masukan langsung. Pelanggan sering memberi ulasan atau komentar tentang kelebihan dan kekurangan produk yang bisa digunakan untuk perbaikan. Nah, itu kita jadikan sebagai evaluasi terhadap produk yang kita jual supaya kita nantinya ke depannya bisa lebih baik lagi dalam memproduksi bahan atau produk tersebut. Kedua, menemukan ide produk baru. Kita harus inovatif dan terus riset, melakukan pencarian atau permintaan pelanggan sesuai dengan kebutuhan apa yang sedang ramai di pasar. Ketiga, memperkirakan permintaan. Data penjualan dapat membantu perusahaan memprediksi kapan permintaan akan naik atau turun berdasarkan data ya. Jadi kita harus mendata penjualan dengan baik ya, seperti evaluasi setiap bulan atau tahun mungkin. Jadi kita bisa menentukan gitu kapan ini akan naik atau ini akan turun. Kemudian selanjutnya adalah langkah praktis untuk memanfaatkan data. 1. Gunakan sistem yang tepat, manfaatkan alat atau platform analitik untuk mengelola dan menganalisis data pelanggan. Kedua, kolaborasi dengan e-commerce. Gunakan data dan pembelian e-commerce untuk memahami pelaku konsumen. Seperti kita bekerja sama dengan e-commerce, contohnya Shopee, Lazada, atau mungkin e-commerce lainnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ketiga, coba strategi yang berbeda. Nah, kita di sini harus lebih inovatif dan kreatif ya dalam hal promosi agar produk yang kita jual itu terus berkembang gitu. Dan kita semakin berada di depan lah supaya tidak kalah saing dengan pesaing lain. Keempat adalah analisis komentar pelanggan. Lihat ulasan pelanggan untuk memahami bagaimana mereka memandang produk kita atau jadi kita harus memahami ulasan-ulasan pelanggan gitu, di mana mungkin akan terdapat ulasan negatif ataupun positif. Nah, di situ kita ambil yang negatifnya karena dan itu segera kita perbaiki untuk lebih maju lagi dan meminimalisir terjadinya ulasan-ulasan yang kurang baik atau negatif. Kelima, gunakan teknologi yang canggih. Di zaman sekarang mungkin teknologi sudah serba canggih ya, seperti AI gitu, untuk memprediksi tren pasar dan membuat keputusan yang lebih menarik gitu. Jadi soal teknologi mungkin di zaman sekarang tidak terlalu sulit ya, karena asalkan fasilitas dan alat memadai, semua bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang saya dapat lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.